Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu buat teman-teman semuanya. Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman siap untuk mengikuti bahasan kita selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tabel periodik ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari konfigurasi elektron, kali ini kita lihat di tabel periodiknya. Oke, kalau kita lihat unsur tabel periodik unsur gitu ya, kita lihat tabel periodik unsur sebentar. Kita lihat tabel periodik unsur di sini. Nah, ini itu dilihat dari sisi kapan ditemukannya. Jadi ini ancient times gitu ya, kita nggak tahu kapan ini. Jadi seperti besi ini sudah diketahui sejak lama gitu ya, besi, tembaga, perak, emas, karbon ini sudah diketahui sejak lama, sulfur ini sudah jauh-jauh ancient time atau berabad-abad yang lalu. Oke, kemudian ini yang relatif lebih baru gitu, tetapi juga di pertengahan di Middle Age sampai 1700-an itu beberapa zinc, platinum, kemudian fosfor ini gitu ya. Nah, kemudian di abad 17 abad 18 gitu ya. Abad 18 sampai pertengahan abad 18 ya. Ini beberapa unsur ini ditemukan, udah lumayan banyak ini. Kemudian baru yang terbaru ini sampai ini. Mungkin sekarang sudah ada lagi, saya belum, kayaknya sudah ada ini. Oke. Itu kalau dari sisi kapan ditemukannya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kemarin sudah saya singgung juga ya ketika kita membahas kalau ketika kita membahas konfigurasi elektron sudah saya singgung juga bagaimana diterapkan di tabel periodik ini ya, di golongan 1A misalnya. Ini berakhiran S1 gitu ya. NS1 tergantung ini periode berapa, itu nanti tergantung nomor kulitnya. Periode 1 berarti kulitnya 1 gitu. Nomor kulitnya atau bilangan kuantum utamanya. Oke, kemudian kalau di golongan 2A itu nanti berakhirnya di S2, NS2. Tergantung periodenya juga. Tadi N itu bilangan kuantum utama atau periodenya gitu ya. Oke, kemudian kalau di golongan 3 itu berakhirnya di NS2NP1. S-nya penuh, P-nya 1 gitu ya. Di kulit yang sama. Begitu seterusnya sampai ini ya, NS2, NP2 itu untuk golongan 4A. Golongan 5A itu NS2, NP3 dan seterusnya sampai golongan 8A. NS2, NP6 konfigurasi penuh itu untuk golongan gas mulia ya. Oke, kalau yang di unsur-unsur transisi, nah ini yang pertama ini berakhir di 1. Biasanya ini N-1 ya. Karena D itu tidak di periode 4 itu D-nya itu 3D ya. Di periode 4 ini. Bukan 4D tapi 3D. Ya, nanti bisa dicek sendiri gitu ya. Kemudian ini D2, D3, D4, D5 ini ya. Ada MN, ada TE, ada. Kemudian ini yang sampai D10 ya. Kemudian kalau ini golongan F gitu ya, 4F. Nah, tadi 3D ini ya. 4F. Ini 5F.
Oke. Nah, kalau di ini ya, digolongkan dari ini apa ini penggolongannya? Nah, ini golongan 1A, 2A, 3A sampai 7A itu dikatakan golongan unsur utama, representative element. Golongan 8A itu golongan gas mulia. Kemudian ini yang biru ini logam transisi. Kemudian yang ini itu spesifik gitu ya. Kenapa spesifik? Ini orbital D-nya penuh gitu ya. Ini ada zinc, kadmium, merkuri gitu ya. Kemudian ini nanti lantanida, ini actinida gitu ya. Oke, kita lihat konfigurasi elektron dan kation untuk anion. Contohnya natrium itu ada Ne3S1, boleh juga ditulis 1 S2, 2S2, 2P6, 3S1 gitu ya. Itu neon, dari neon. Kalau Na plus gimana? Na plus kehilangan 1 elektron, berarti sama dengan Ne, sama dengan neon gitu ya. Nah, sekarang kalsium Ca Ar4S2. Ini elektron terluarnya di 4S2. Gimana kalau menjadi Ca2 plus? Ya, nanti sama dengan argon gitu ya. Konfigurasinya. Bilangan yang 4S2. Oke, kemudian aluminium. Aluminium neon 3S2, 3P1. Kalau aluminium 3 plus ya elektron terluarnya ini yang ada 3 ini lepas gitu. Jadi sama dengan yang jadi ini ya logam-logam ini kalau membentuk ini umumnya, kalau yang ini ya umumnya ini golongan utama gitu ya, ini yang golongan utama itu akan membentuk konfigurasi gas mulia. Ini unsur-unsur golongan utama ya untuk gas mulia pada elektron terluarnya. Kemudian yang non logam ya, anion biasanya, tapi ini H1S1 ya. Gimana kalau H? Ya jadinya kalau menjadi anion H-. Apakah H itu bisa membentuk anion? Bisa kalau dia ketemu logam ya, 1S2 helium ya. Fluor ini 1S2, 2S2, 2P5 gitu ya. Nah, ini ketambahan 1 elektron berarti nanti jadi 2P6 atau neon gitu ya. Oksigen 1S2, 2S2, 2P4 ketambahan berapa? Oh itu 2 minus ya, 2 elektron ya. Nanti sama, jadi konfigurasinya sama dengan gas mulia neon. Nitrogen ketambahan 3 N3 minus gitu ya. Itu sama, nanti juga neon lagi gitu ya. Oke, berarti atom-atom akan memperoleh elektron sehingga anion memiliki konfigurasi gas mulia pada elektron terluarnya. Jadi kalau kation tadi itu juga melepaskan elektron untuk membentuk konfigurasi gas mulia, anion itu menangkap elektron untuk membentuk konfigurasi gas mulia. Oke. Jadi ini kan yang di golongan 1A itu akan melepas 1 elektron menjadi plus 1 gitu ya. Yang 2A itu akan melepas 2 elektron sehingga muatannya plus 2. Golongan 3A itu akan melepas 3 elektron menjadi plus 3. Golongan ini anionnya ya. 7A itu akan menangkap 1 elektron sehingga minus 1. Golongan 6A itu akan menangkap 2 elektron sehingga minus 2. Golongan 5A itu akan menangkap 3 elektron sehingga minus 3. Nah, ini biasanya jarang kalau ini ya
C plus 4 plus atau minus 4 enggak ya, biasanya ini nanti tidak membentuk kation atau anion, tetapi katanya kovalen. Ya, nah ini Na itu menjadi sama dengan Ne, Al3 itu juga sama dengan Ne. Loh kok sama semuanya Ne gitu ya, sama dengan konfigurasinya neon. Oksigen 2 minus itu juga sama dengan Ne, ini Ne. Nah, Na plus, Al3 plus yang konfigurasinya sama dengan neon ini dikatakan mempunyai atau merupakan kation atau anion yang isoelektronik dengan neon. Konfigurasi elektronnya sama dengan neon, ini ya, isoelektronik. Nah, sekarang apakah atom netral yang isoelektronik dengan H-? Oh, tadi sebenarnya sudah. H- itu punya konfigurasi elektron apa? H itu konfigurasi 1s1. Kalau H- berarti 1s2. 1s2 itu punyanya siapa? Punyanya helium gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk kation yang dihasilkan dari logam transisi gitu ya. Kalau tadi golongan unsur utama itu gampang gitu ya. Nah, ketika kation terbentuk dari suatu atom logam transisi, elektron pada awalnya selalu dipindahkan dari orbital ns, baru kemudian dari orbital n-1d. Maksudnya gimana? Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa untuk golongan transisi itu elektron konfigurasi elektronnya yang masuk terakhir itu di n-1d gitu. Tapi di kulit terluarnya itu nanti ns gitu ya, periodenya, tergantung periodenya. Contohnya ini ya, besi itu kan Al kemudian 4s2 3d6 gitu ya, 3d6. Nah, ini yang di kulit terluar yang mana? Nah, kulit keempat itu lebih luar dibanding yang 3D. Ini kulitnya masih lebih dalam dibanding ini gitu ya. Nah, ini makanya itu ini lebih luar, sehingga kalau berpindah itu yang S-nya dulu, yang 4S-nya dulu yang dilepas, baru nanti kalau diperlukan itu yang 3D-nya. Artinya apa? Fe2+. Nah, ini yang kosong, itu yang hilang, itu yang di 4S-nya dulu, karena yang di kulit terluarnya dulu ya. Kalau nyusunnya memang 4S-nya dulu baru 3D-nya. Tetapi posisinya 4S itu lebih luar dibanding yang 3D. Sehingga yang lepas duluan itu yang terluar, 4S-nya dulu. Ya. Nah, baru kemudian kalau misalnya membentuk Fe13, nah ini sudah kosong, ya D-nya terpaksa lepas 1, jadi 3D5. Nah, kenapa? Ini kenapa ada 2? Nah, ini kan ini mudah melepaskan yang di 4S. Kemudian kenapa bisa membentuk Fe13? Karena 3D5 ini menjadi setengah penuh. Nah, ini relatif lebih stabil gitu ya. Mn, bagaimana Mn? Mn itu 4s2 3d5. Nah, ini bilangan oksidasinya banyak gitu ya, Mn2+, ini yang cukup stabil gitu ya, Mn2+. Karena ini 3d5 itu sudah setengah penuh. Tapi bisa juga nanti membentuk Mn yang lain. Oke, kemudian muatan inti efektif adalah muatan positif yang mempengaruhi suatu elektron. Oke, ya, zat efektif itu ini Z dikurangi ini konstanta perisai gitu ya. Muatan inti efektif itu muatan dikurangi muatan inti yang sebenarnya. Z-nya
Ini 11 ya elektronnya, berarti protonnya juga ada 11. Di intinya ada berapa? Di intinya itu ada 10. Kenapa? Na plus itu yang di bagian inti, ada satu elektron di kulit terluar gitu ya. Maksudnya yang tidak di kulit terluar gitu ya, yang lebih dalam, jumlah elektron yang lebih dalam. Ini kulit terluarnya kan ada S ya, ada 2 S. Di S ada 2. Di berapa? 3 S ya. 1 S2. 3 S2 ya. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 ya. 3 S2. 3 itu kan kulit terluar. Yang lebih dalam kan 2 dan penuh semua gitu ya. Nah, ini ada 10 kan, yang sampai dengan 2P itu ada 10 namanya nanti ya. Nah, muatan inti efektifnya berarti ya ini Z dikurangi ini inti gitu ya. 11 dikurangi 10 1, 12 dikurangi 10 2 gitu ya. Nah, ini kalau tadi lihat jari-jarinya ya. Jari-jarinya ini lebih kecil gitu ya. Ini lebih kecil karena muatan inti efektifnya lebih besar, sehingga daya tariknya itu lebih kuat gitu ya. Makanya semakin ke kanan itu jari-jarinya bukannya semakin besar, malah semakin kecil kalau ya. Jadi kalau jari-jari kan semakin ke bawah semakin besar, jari-jari dari kiri ke kanan itu semakin apa, dari kiri ke kanan makin kecil ya. Oke, muatan inti efektifnya ini meningkat dari atas ke bawah justru berkurang. Ini dari kiri ke kanan itu meningkat. Oke, nah jari-jari atom, jari-jari atom. Kalau untuk senyawa-senyawa ionik misalnya, senyawa-senyawa ionik unsur-unsur yang berdiri sendiri gitu ya, atau logam misalnya. Logam itu kan misalnya susunnya seperti ini. Nah, jari-jarinya itu ya dihitung dari jarak ini sampai jarak atom yang berikutnya dibagi 2, itu adalah jari-jarinya. Nah, kalau yang kovalen gimana? Kovalen kan bersinggungan gitu ya. Nah, ya jari-jarinya tetap dari jarak inti ini ke inti ini dibagi 2, itu jari-jarinya yang dihitung. Oke, ini ya dari kiri ke dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin besar, jelas ya. Dari kanan ke kiri itu jari-jarinya justru semakin kecil. Tadi sudah saya sampaikan, ini akibat adanya muatan inti efektif tadi. Oke, ini kalau diplot di jari-jari terhadap nomor atomnya itu akan seperti ini. Ini kalau ionnya ya, dibalik ionnya. Ini yang atomnya, ini ionnya. Kation itu lebih kecil, sedangkan anion itu justru lebih besar gitu ya. Oke. Nah, ini litium kalau atom itu cukup besar, F itu juga kalau malah lebih kecil. Tetapi begitu membentuk litium Li plus dan F minus, nah ini berkebalikan gitu ya. Karena jari-jarinya menjadi plus itu menjadi semakin kecil, kalau menjadi minus itu menjadi semakin besar gitu ya. Kation itu selalu lebih kecil dari atom yang membentuknya, sedangkan anion itu lebih besar dari atom yang membentuknya. Nah, ini jari-jari untuk kation anion gitu ya. Nah, dibandingkan ini kan ini justru lebih besar, padahal kecenderungan kalau untuk atom itu dari kiri ke kanan itu semakin kecil, tapi tiba-tiba ini
jadi udah besar aja gitu ya. Oke, ini hanya tambahan gitu ya, apakah nanti ini liquid. Oke, saya nggak akan membahas detail ini, silahkan dicari sendiri. Oke, sekarang kita lihat energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Ya. Atom dalam keadaan gas pada keadaan dasarnya melepas satu elektron. Nah, itu yang disebut sebagai energi ionisasi. Ya, I. X dalam bentuk gas ditambah energi ionisasi, dia akan melepaskan satu elektron menjadi X plus elektron. Nah, ini disebut sebagai energi ionisasi pertama. Sedangkan energi ionisasi kedua itu ya dari X plus ini menjadi X plus 2 gitu ya, atau X2 plus. Ini energi ionisasi kedua. Energi ionisasi ketiga ya berarti X dari X2 plus I, ini energi ya, bukan iodin gitu ya. Ini bukan iodin, ini energi ionisasi. Oke, jadi energi ionisasi pertama itu biasanya lebih kecil daripada energi ionisasi kedua dan lebih kecil dari energi ionisasi ketiga. Nah, ini adalah tabel untuk energi ionisasi. Kita bisa lihat hidrogen itu hanya ada yang jelas ya. Ini contohnya helium. Lithium itu kan umumnya +1. Kalau +1 energi ionisasinya 520. Tapi untuk melepas energi yang kedua, elektron yang kedua itu butuh energi yang sangat-sangat besar, 7.300 kJ per mol. Nah, ini sehingga susah untuk membentuk ini, apalagi energi ionisasi ketiga ya, melepaskan yang ketiga yang ini sangat susah. Makanya dia stabil untuk ini ya, menjadi Li+. Bandingkan saja dengan anionnya, anion F. Ini susah untuk melepas. Ini ya. F itu untuk melepaskan yang pertama itu susah 1600. Dibanding ini tadi lithium gampang sekali gitu. Natrium juga gampang sekali, sekitar 500-an itu gampang untuk melepaskan elektron. Nah, ini F itu susah, makanya dia nanti cenderung untuk menangkap elektron. Oke, ini variasinya bisa dilihat sendiri. Oke. Tren umumnya gimana? Tren umumnya ya dari kiri ke kanan itu meningkat energi ionisasinya gitu ya. Dari atas ke bawah itu energi ionisasinya menurun. Energi ionisasi pertamanya ya, atau dari bawah ke atas itu meningkat ya. Ini kebalikan dengan jari-jari. Kalau jari-jari dari bawah ke atas itu semakin kecil, dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Energi ionisasi itu kebalikan dari jari-jari. Kemudian afinitas elektron adalah negatif dari perubahan energi yang terjadi ketika suatu elektron diterima oleh atom suatu unsur dalam keadaan gas. Masih dalam keadaan gas, kalau dia menerima elektron, maka ini ya, menerima elektron itu akan ada delta H-nya ya. Nah, delta H-nya ini bernilai negatif. Nah, ini negatif dari afinitas. Atau elektron affinity-nya itu menjadi plusnya, negatif dari ini, perubahan energi. Ini kalau dia menangkap elektron, ini dia berubah menjadi minus, itu dia akan melepaskan energi. Nah, energi yang dilepaskan itu kan tandanya minus gitu ya, deltanya minus. Nah, negatif dari energi yang dilepaskan itu adalah afinitas elektron atau elektron affinity. Oke. Ini untuk O. Nah, ini adalah
elektron affinity-nya gitu ya, kecenderungannya nanti dari kiri ke kanan itu meningkat, tetapi ini ada kadang-kadang ada nilai nolnya gitu ya. Ini ya lebih tidak teratur gitu. Oke, kita lanjut ke hubungan di tabel periodik. Jadi kemiripan sifatnya itu ini ada kemiripan sifatnya gitu ya. Dari diagonal ini ada kemiripan sifatnya. Oke, kita lihat unsur-unsur golongan 1A. Unsur-unsur golongan 1A ini dia kalau melepaskan elektron tentu saja akan menjadi kation plus 1. Dia mudah bereaksi dengan air, membentuk ini suatu basa dan melepaskan gas hidrogen. Logam ditambah air ini melepaskan gas hidrogen, membentuk basa. Atau kalau bereaksi dengan oksigen, dia membentuk oksida logam, ya, membentuk oksidanya. Itu menjadi M2O, Na2O, K2O gitu ya. Nah, kalau dari atas ke bawah reaktivitasnya meningkat gitu ya, semakin. Oke, untuk yang 2A. 2A itu kalau melepaskan elektron jadi kation 2+, kemudian dia tidak bereaksi dengan air ya. Dengan air ini ya, air biasa, liquid. Itu tidak bereaksi. Logamnya ya. Tidak bereaksi. Tetapi dia bereaksi untuk ini gas ya, uap air panas gitu ya, magnesium. Jadi kalau pita Mg, kalau teman-teman punya kembang api pita Mg itu, kembang api tetes itu dicelupkan di air ya nggak bereaksi, tetapi kalau dia kena uap panas dia akan bereaksi membentuk oksida logamnya, baru membebaskan gas helium. Oke, ini kalau tetapi yang lebih ke bawah misalnya yang BE ya, ini BE, khusus BE, maaf, ini khusus BE. Yang tidak bereaksi itu BE. Kalau Mg bereaksi ya, Mg itu dengan gas. Kemudian di bawahnya lagi kalau Ca itu bereaksi. Maaf, ini urutan reaksinya khusus untuk BE, yang paling atas itu tidak bereaksi. Nah, jadi reaktivitasnya meningkat. Ini tidak bereaksi dengan gas juga tidak. Mg baru bereaksi dengan gasnya. Ca itu bisa bereaksi. Golongan 3A. Dengan air itu tidak bereaksi. Aluminium dengan air tidak bereaksi ya. Aluminium itu dengan oksigen nanti bereaksi membentuk oksida logamnya, Al2O3. Dia akan bereaksi dengan asam, baru membentuk kation. Ya, membebaskan gas H2-nya itu kalau bereaksi dengan asam, bukan dengan air. Oke, untuk yang 4A itu bereaksi dengan asam baru membebaskan gas H2, tidak membentuk oksida logam. Kemudian golongan 5A. Golongan 5A itu bereaksi dengan ini bukan unsurnya, ini senyawanya ya. Ini senyawanya kalau bereaksi dengan air itu bisa menghasilkan asam. Ini senyawa ya, bukan unsurnya ya. Bereaksi dengan air membentuk asam. Nah, kalau golongan 7A itu akan menangkap satu elektron membentuk hidrogen 1 gitu. Nah, ini membentuk bereaksi dengan gas H2 itu akan membentuk asam halida gitu ya. Reaktivitasnya justru ke atas, itu justru meningkat terhadap H2. Untuk golongan 8A gas mulia ini sulit bereaksi gitu karena NS dan NP-nya terisi lengkap gitu. Memiliki energi ionisasi tertinggi dari seluruh unsur. Jadi ini energi ionisasinya tertinggi tadi bisa dilihat.
tidak menunjukkan kecenderungan untuk menerima ekstra elektron. Oke, kemudian ini sifat-sifat oksida dalam oksidanya. Oksidanya ini ya, golongan 1A sampai 3A ini cenderung ionik, sedangkan oksidanya untuk golongan ini 4 ya, 4A sampai dengan 5A ya, 5A sampai dengan ini enggak, ini silikon itu di berapa ya? Silikon ini di 4A, di bawah silikon. Iya, dari 4A ya. Ini kecenderungannya adalah molekular. Strukturnya ini ekstensif tridimensional, ini diskret. Ini molekular gini. Melting pointnya tentu saja lebih tinggi yang ionik gitu. Boiling pointnya apalagi. Oke, keadaannya di alam itu ini bersifat basah, kemudian Al2 itu afoter, kemudian kalau ini oksidanya itu asam. Itu mungkin itu saja yang untuk bahasan ini gitu ya. Silahkan ini dipelajari, ini satu rangkaian dengan sistem elektronik kemarin ya. Itu saja, terima kasih dari saya coba sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.